ini ngajak berantem ya, Mbak? Banyak hal di dunia ini yang tidak dapat kita pahami sepenuhnya, termasuk kehadiran makhluk astral. Di balik eksistensi yang tak kasat mata, terkadang mereka hadir dan menghantui kita karena sebuah alasan. Karena masa lalu, persaingan, dendam, cinta tak terbalas. Nggak mau diungkap. Sarwijayanto dengan kemampuannya menembus alam dunia lain dan juga tim akan mencari jawaban atas kehadiran mereka. Selamat malam pemirsa Memburu Misteri, berjumpa lagi bersama saya Fadi Iskandar. Kali ini tim Memburu Misteri sedang berada di sebuah gedung kosong. Dan ceritanya di tahun 1960 pernah terjadi kejadian berdarah di gedung ini. Dan semenjak tahun 1998 gedung ini sudah tidak digunakan sama sekali. Seperti apa misteri yang ada di gedung ini? Langsung saja kita telusuri bersama-sama. Belum sempat masuk ya? Kalian masih... Belum sempat masuk. Kenapa? Nggak tahu, gue tertarik sama yang di belakang. Kita bisa ke belakang dulu nggak ya? Boleh nggak kita ke belakang dulu sebelum kita Soalnya masuk? gue ketarik ke belakang, nggak tahu kenapa. Ada perasaan, ya. Sebelum kita masuk, mendingan ke belakang dulu. Gimana? Oke, boleh. Yuk, kita ke belakang dulu ya pemirsa, sebelum kita masuk ke gedung ini. Dan untuk info saja, gedung ini ada 5 lantai dan di sekitar gedung ini juga memang tempatnya sudah berantakan sekali. Mungkin kita bisa lihat langsung. Yuk. Wah, gedungnya tinggi juga ya, Sarah? Iya. Ini udah nggak nyaman banget loh, Kak. Gue rasanya. Apa suara kayak besi gitu ya? Kayak drut. Ini gedung sebelah beda ya areanya. Dan nggak ada yang di sebelah sana. Kita nggak tahu di sebelah tuh apa. Oh. Suaranya kayak di sini. Tuh. Kayak dipukul gitu ya, suara besi. Iya. Ini bisa dilihat ya bangunan gedungnya. Seperti apa bentukannya. Kenapa, Sar? Penghuni aslinya itu asalnya dari sini nih, ada beberapa nih. Di sini. Sini. Sini? Iya, dari belakang sini. Nah, dia sekarang suka bolak-balik ke gedung ini. Ini sosoknya kuntilanak. Tapi ini kok ngeluarin bau ya? Kamar mandi tuh di mana sih? Ini kamar mandi di belakang sini. Belakang sini. Tadi lo nggak mau masuk. Di situ. Ini juga toilet sih, cuman bukan bau toilet ini. Bau kayak amis-amis gitu. Hah? Yang tadi dia nggak mau masuk. Kenapa sih muka kamar mandi? Kenapa sih? Tempatnya suka muter-muter di situ. Mau lihat aja? Ya udah boleh. Sini bener ya? Iya. Nama Pak? Nggak apa-apa. Bau banget ya? Iya bau. Tadi situ gue udah nyium bau amis sih di sini. Lebih. Ini bukan bau toilet, gue tahu bau toilet. Ini baunya amis banget. Astagfirullahaladzim.
kali. Dua kali ya, dua kali nih. Dua kali. Jadi kalau nggak salah sih ada beberapa memang buruh yang tinggal di sini, gitu. Cuman nggak tahu nih lagi pada kemana. Tapi kok, oh my god. Masa aku ngelihat ada satu sosok di situ tadi jongkok, dia lagi jilat-jilat apa nggak tahu. Jilat apa sih? Lidahnya keluar terus gitu, tapi ke lantai. Boleh nggak digambarin dulu bentar, biar kebayang untuk pemirsa? Boleh? Bisa mau, no? Berani? Boleh, tolong, no. Oke, sekarang Sarah sama Wisnu lagi konsentrasi untuk menggambarkan sosok yang ada di kamar mandi sini. Dari no, mau no. Ya. Oke, boleh dijelasin nih sosok apa yang tadi lu setiap berkonsentrasi itu agak panas, pucet dan berkeringat. Sebenarnya di sini posisinya dingin banget nih. Tadi tuh kita pikirnya kuntilanak. Iya. Ya, rambutnya panjang, cuma ternyata bentuknya seperti ini. Dia jongkok, keadaan jongkok, tapi lidahnya sampai ke tanah gitu loh, sampai ke lantai. Oke, ini dia sosoknya yang Wisnu lihat dan sudah Wisnu gambarkan. Mungkin kita coba panggil narasumber ya. Dengan Bapak siapa? Bapak Hasan. Bapak Hasan. Oke, Fadi Pak. Bapak di Silakan tengah. sini Pak. Oke, pemirsa kita sudah sama narasumber kita, Pak Hasan. Pak Hasan boleh bercerita sedikit nih Pak. Bapak di sini tinggal di sini ya Pak ya? Iya. Sudah berapa lama kalau boleh tahu tinggalnya? 1 tahun. Oke, 1 tahun Bapak tinggal di sini. Sedangkan Bapak tahu dong gedung ini sudah 20 tahun tidak diisi. Betul. Sempat ada kejadian aneh nggak Pak? Yang saya lihat, saya di sini sendirian itu saya melihat sosok perempuan yang pakai baju putih, gelantungan di situ naik ke atas pohon. Loh, ini pohon memang dari bawah gede sini atau memang tumbuhan yang keluar dari gedung? Enggak, dari belakang. Oh, dari belakang sini ya? Sambil jalannya kita lihat. Oh ya, Boleh saya nambah cerita, Pak? boleh Pak. Cerita apa Pak? Iya, ini biasanya security kan sampai di sini. Kalau jaga Di malam. sini ya? Iya, ini mejanya ini. Oh, oke. Nah, dia tinggal di sini kan, duduk sampai di sini jaga. Selalunya kalau di dalam selalunya ada suara berisik. Nah, Tapi di dalam gedung ini nggak ada siapa-siapa kan? nggak ada siapa-siapa. Karena semua tukang Terkunci. tinggalnya di Di belakang. belakang. Oke, Nah, terus? memang gedung ini nggak boleh ditidurin kan, buat Iya. untuk nyimpan barang aja. Iya. Nah, kemudian security itu ke dalam dilihat, kira ada siapa gitu kan, dibuka, ternyata ada makhluk yang hitam gitu gede. Kalau bahasa saya sih gitu dulu lah. Oke. Oke. Jadi kita dapat cerita tambahan lagi dari narasumber kita Pak Hasan bahwa di sini bukan hanya ada sosok wanita, tapi sebenarnya kita mencari satu sosok. Ini kita ingin sekali dapat ceritanya flashback ke tahun 1960. Cuman kita masih belum tahu nih sosok wanita ini apakah mau eksis, Iya. ya kan? Apakah dia mau cerita atau gimana? Tapi kita bakal tetap cari. Tapi sebelum itu mungkin kita bisa telusuri kali ya di lantai 1 dulu Pak. Monggo Pak. Pak, sebelum kita masuk, mungkin pemirsa Memburu Misteri juga biar tahu nih silsilah dari gedung ini kenapa tim kami harus hadir ke sini. Iya. Mungkin Bapak bisa ceritain atau gimana? Kalau saya mungkin kurang memahami karena saya sifatnya temporer di sini kan, karena ada proyek mungkin yang lebih tahu itu Pak RT. Hah? Kenapa? Kenapa? Hah? Si- Kenapa? Mbak Una kenapa? Mundur deh. Hah?
Jangan lebih jauh. Ya gue merinding banget, Sar. Iya. Ya, Jangan semakin ke atas, semakin Ini dia lagi ngeliat ke saya ya? Iya. Saya nggak suka malu. Nggak suka sama saya. Tapi kan di sini saya lagi tugas. Dia nggak suka kenapa, Mbak? Ya karena nggak suka aja. Dia nggak suka? Ya karena nggak suka aja. Tolong dong. Ya, pulang dulu ya. Mbak Una, jangan ikutin, Tangan Mbak. gue nggak bisa lepas. Tangan gue biru banget nih. Ya. Yuk kontrol, Mbak Una, kontrol. Lu udah hampir dimasukin tuh. Oh, ini sana dulu deh. Tolongin dong. Ini Ada nih. siapa? Suruh dulu ya, bentar. Jangan deket-deket tangga situ. Tadi narsum yang buat gedung ini mana? Pasan udah pasan. Yang Oh, iya, tadi Pasan. Pak RT ya? Katanya tahu cerita tentang gedung ini. Ini nih. Ya. Oh, Assalamualaikum Pak RT. Siapa Pak? Pak? Dodi. Pak Dodi. Ini Sarah. Ini Wisnu. Ya. Oke, Pak. Kita kan sebenarnya mau izin minta masuk nih, Pak. Ya. Ngalap sini, Pak. Tapi sebelum kita masuk, saya pengen tahu nih riwayat mengenai gedung ini. Ceritanya seperti apa? Sejarah. Ya sejarahnya dulu bekas tempat markas kesatuan istilahnya. Berarti tahun 60-an ya, Pak? Ada di sana. Kurang lebih tahun 60-an. Waktu itu sudah ada gedung, bangunan atau gimana tuh, Pak? Bangunan biasa aja. Bangunan biasa. Kemudian bisa jadi gedung seperti ini gimana ceritanya tuh? Nah, ceritanya itu kemudian itu pemerintah ambil alih Aha. dari tempat ini, baru dibangun pariwisata oleh pemerintah. Mungkin Pak RT sempat mendengar cerita warga atau apa, atau mungkin Pak RT pernah mengalami hal-hal aneh? Pernah info dari masyarakat ya, dari warga juga bahwa ini pernah kejadian ada yang orang memesan kopi. Kopi. Iya. Kopi apa hitam apa? Iya, di mana nih? Oke, terus ada cerita apa lagi nih, Pak? Ada menurut cerita dari laporan dari security ya. Mereka pernah melihat sesosok wanita cantik dengan istilahnya masuk ke pintu ini dengan tembus pintu aja. Tembus aja gitu ya? Tembus menghilang. Kenapa? Hah? Di dalam ada bunyi apa? Teriak gimana? Tolong, Pak. Di dalam memang ada orang kita kan? Ada. Di dalam Jangan bengong-bengong nih, anak bengong nih. Udah, fokus. Nggak ada orang dari dalam. Kenapa? Siapa tuh? Kenapa? Bilang apa? Suara cewek cowok? cewek. Ya udah, kamu jangan di sini nih. Pak Iwan kenapa hari itu Pak Iwan? Paling Pak Iwan. Apa? Yang di paru-paru, masak paru-paru. Dia dengar suara minta tolong di dalam. Dia peka juga ini, salah satu orang yang peka. Jadi dia tuh gampang ada yang nempel gitu, dia gampang ketempelan. Jangan bengong ya. Kita masuk yuk ke dalam. Soalnya dari tadi gua panggil. Boleh kita izin penelusuran ya, Pak? Izin ya Pak ya? Izin ya, Pak ya? Kita kayaknya nggak bisa deh, karena itu ditutup. Karena ditutup, maksudnya secara fisik udah ditutup juga, jadi nggak ada akses ke situ. Dan tempat itu tempat penyiksaan. Tempat penyiksaan. Shhh, apa tuh? Ini pas Sarah ngomong tadi begitu tuh kayak mengiyakan cerita itu bener deh kayaknya. Iya nggak sih, Sar? Iya. Tadi yang suara didengar sama siapa? Hari. Yang minta tolong itu ada di deket aku sekarang.
Dia minta tolong, keras banget suaranya. Banyak luka di badannya dia, tapi lebih ke luka memar. Ininya wajahnya seperti apa sih, kayak Ditonjok. dipukul. Terus ada ininya bengkak, apa sih, kayak Robek. terbuka gitu, ada darahnya. Tapi kalau dilihat dari lukanya, ada luka lama dan luka yang terbuka baru. Jadi dia kayak disekap. Ada sangkut pautnya sama yang di bawah? Ada sangkut pautnya dengan penyiksaan yang dibawa. Dia salah satu sosok yang mungkin terlihat dan berani untuk berkomunikasi dengan kita. Boleh? Bisa sambil bisa. Gue minta naik mode dong. Sakit ini. Gue minta naik mode. Oke. Sakit. Sakit banget. Iya. Apalagi yang dirasakan? Sakit. Nggak bisa jalan. Boleh tahu ini siapa? Kita di sini ingin membantu. Boleh tahu ini siapa yang masuk ke Sarah?